Selanjutnya mimana tibi, di antara perilaku atau kepribadian dari Kiai Fadl. Karena Asy-Syaikh Abdul Fadl rahimahullah ta'ala ma'rufan baina arifihi bitawadu'i wa husnul khuluqi wa ta'amuli ma'an nasi kullihim. Fala yufarriqu baina hadza wa dzalik. Fa innal mu'minina ikhwah. Bahwa kepribadian dari Kiai Abdul Fadl sendiri ini dikenal di antara para teman-temannya sebagai seorang pribadi yang begitu tawadhu, begitu andap asor istilah Jawanya itu. Berkepribadian, berakhlak yang baik ketika ta'amul ma'anas, yakni bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan para temannya, dan tidak membeda-bedakan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Ini luar biasa, karena memang pada prinsipnya antara orang mukmin itu sesama saudara. Wa kana harisan ala islahi ma fasada min umuri ikhwanil muslimin amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar, dan beliau mempunyai jiwa kesemangatan yang luar biasa untuk kemudian memperbaiki apa yang rusak dari saudara-saudaranya muslim dengan tetap memerintahkan pada kebaikan dan melarang satu kemungkaran. Waqad haddatsani al-Ustadz Ahmad Abdul Fadl hafidhahullah wa huwa min ahfadi Abdul Fadl anna jaddahu kana yahtimul Qur'ana kulla yaumin marratan wa yudarisu sab'a mawad yaumiyan duna sa'amatin wala malal. Diceritakan oleh Kiai Ahmad Abdul Fadl yang merupakan salah satu cucu dari Kiai Abdul Fadl bahwa kakek beliau, yakni Kiai Fadl, itu menghatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali. Dan tidak hanya itu saja, bahkan di sela-sela itu beliau itu secara istiqomah setiap harinya itu setidaknya mengkaji 7 pelajaran, 7 mata ilmu tanpa ada bosan. Itu luar biasa. Jadi ngulang sedino 7 pelajaran. Sedino 7 pelajaran ijek ditambahi, masih ditambahi dengan membaca Al-Quran khatam 2 kali dalam sehari. Ya, ini memang ciri daripada ulama salaf ya, bahwa kesibukannya terhadap untuk mengajarkan satu ilmu, tidak kemudian melupakannya untuk tetap deres Al-Quran. Itu memang ciri-ciri daripada ulama-ulama salaf yang banyak disebutkan, mulai Al-A'immah Al-Arba'ah sampai Hatal An yang memang masih ala thariqati salaf. Khomulan fala yuhibbu syuhrah walihada kana la ya'rifu katsiru minan nasi taywata hayatihi falam yadrus ala yadai illa qalil walakin fi haqiqatil amri annahu bahrul ulum al-hasilu bainal mantuqi wal mafhum al-jami'u bainal ilmi wa ibadatillahi al-hayyul qayyum. Bahwa meskipun beliau alim sedemikian yang bagaimana diceritakan itu tadi, beliau itu lebih memilih menjadi orang alim yang khumul. Khumul itu tidak jauh dari keramaian, jadi tidak begitu masyhur, sehingga meskipun alim sekali, tidak banyak orang yang di masa hidupnya beliau mengenal beliau, sehingga bisa dikatakan dengan keilmuan yang luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah muridnya itu terbilang sedikit sekali, meskipun murid-muridnya juga pada akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Kemudian selanjutnya menceritakan tentang mu'allafatuhu, yakni apa itu namanya, karangan-karangan daripada Kiai Abdul Fadl. Di sini disebutkan ada sekitar 31 karangan yang pernah ditulis oleh Kiai Abdul Fadl. Ini tentu tidak hasr ya, tapi bi'tibari muntaha ilmil katib, sesuai yang diketahui penulis saja. Yakni diantaranya ada tafsir ayatil ahkam, yakni yang akan kita kaji bersama ini. Kemudian ada lagi syarhu nadbid duror fi usuli ahlil athar au alfiyati suyuti fil hadis. Jadi kalau kita itu masyhur mungkin diantaranya Sarah Alfiyah Suyuti kalau yang dikarang ulama Indonesia, bahkan juga itu yang paling masyhur dijadikan pedoman di Al-Azhar dan sebagainya. Itu ada Manhaju Dawin Nador, itu punyanya Kiai Mahfud At-Tarmasi. Tapi ternyata Kiai Fadl pun juga mempunyai sarah atas Alfiyah Suyuti yang dijuduli Sarah Nadmid Duror fi Usuli Ahlil Athar. Hanya saja ini masih makhtut, masih berupa catatan tangan, belum dicetak.
Kemudian ada lagi Durrul Farid. Durrul Farid ini yang saya katakan tadi merupakan sarah dari Nadhom Tauhid yang bernama Jauharatut Tauhid itu tadi. Ini sarah yang cukup tebal ya. Kalau kita yang diantaranya yang sering dikaji itu mungkin yang punyanya Imam Baijuri itu kan agak tipis lagi. Fadul itu sekitar 3 kali lipat dari tebalnya yang punyanya Imam Baijuri itu. Nah, kemudian ada lagi Al-Kawakibul Lama'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahlussunnati wal Jamaah. Nah, ini ada karangannya beliau bernama Kawakibul Lama'ah. Sebagaimana namanya, di situ beliau menceritakan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bisa dikatakan yang dijadikan pedoman keaswajaan di Nahdlatul Ulama sendiri itu kan sekurang-kurangnya kalau yang dari karangan dari Kiai NU sendiri itu ada 3. Pertama tentu karangannya Roisul Akbar yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada Kiai Maksum Ali Krapyak bernama Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu diantaranya lagi adalah punyanya Kiai Fadl yakni Kawakibul Lama'ah ini. Nah, 3-tiganya ini mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Kalau punyanya siapa itu namanya Kiai Ali Maksum Krapyak itu lebih ke amaliyah-amaliyah yang ada di Nahdlatul Ulama kayak hadisnya tahlilah dan lain sebagainya itu. Jadi fokusnya ke amaliyah. Sedang kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Risalatu Ahlussunnah wal Jamaahnya itu menceritakan tentang adat Ahlussunnah Islam yang muncul pertama kali di tanah Jawa. Bagaimana dinamikanya sampai hafalan. Nah, kalau Kiai Abdul Fadil itu lebih jauh. Yang beliau diceritakan di dalam kitabnya Kawakibul Lama'ah itu tidak hanya dinamika Islam Ahlussunnah yang ada di Jawa atau di Indonesia, tidak, tapi dari awal adanya perpecahan. Yani dari zaman Rasul, dari kemudian zaman sahabat ini ayem itu maksudnya ala ummata wahidah, nggak ada perpecahan sampai munculnya perpecahan pertama kali itu antara Syiah dan Khawarij di masanya Sayyidina Ali, dan itu panjang, bisa disimak sebenarnya sudah ada pengajian tentang itu dan alhamdulillah sudah khatam. Bisa mampir ke channel Telegram Khazanah Ulama Nusantara, itu khatam itu sudah. Kemudian selanjutnya Syarhul Kawakibul Lama'ah, jadi beliau tidak hanya matanya saja tapi kemudian Kawakibul Lama'ah yang matan itu akhirnya beliau sarai sendiri karena sempat dibahas di salah satu muktamar Nahdlatul Ulama. Ada beberapa kiai yang mengiskalkan beberapa isi, tapi itu enggak bersifat isi ya, lebih ke diksi-diksi yang dipilih oleh Kiai Fadl saja. Dan di situ di sarannya dijawab beliau dengan betul-betul ilmiah, dengan otoritatif juga, maksudnya dengan referensi-referensi yang ada. Jadi artinya ketika Kawakibul Lama'ah dibahas di satu muktamar ada beberapa kritik dari ulama, beliau jawab kritikannya tersebut di syarah Kawakibul Lama'ah itu. Lalu ada lagi Mangdumatu Kifayatit Thulab fil Qawaidil Fiqhiyah. Ini satu kitab yang berupa nadhom yang menadomkan dari Al-Asbah wa Nadhair. Kalau yang banyak dikaji di beberapa pondok-pondok besar itu kan Faraidul Bahiyah, itu menadomkan Al-Asbah wa Nadhair. Al-Asbah wa Nadhair itu Faraidul Bahiyah. Kalau Kiai Fadl juga punya menadomkan Al-Asbah wa Nadhair, namanya apa? Kifayatut Thulab, itu fil Qawaidil Fiqhiyah. Ini setelah saya baca full ya dari awal sampai akhir Kifayatut Thulab, kemudian saya bandingkan dengan Faraidul Bahiyah, itu diksi-diksi yang dipilih oleh Kiai Fadl itu lebih sederhana, maksudnya lebih enak untuk difahami. Nah, itu bisa dicek, itu sudah banyak diterbitkan Kifayatut Thulab. Kemudian ini setahu saya sudah disarai oleh 2 orang kitab Qawaidul Fiqhiyahnya Kiai Fadl. Satu namanya seingat saya Tuhfatut Thulab, itu dikarang atau ditulis oleh Habib Najid Huda, dijadikan satu risalah beliau waktu beliau di Ahqaf. Jadi risalah Habib Najid Huda di Ahqaf itu menyarai kitabnya Kiai Fadl yakni Tuhfatut Thulab, Kifayatut Thulab itu tadi. Kemudian juga disarai oleh salah satu murid Kiai Fadl sendiri yakni Kiai Said Abdurrahim Sarang, pengasuh MUS. Itu juga mempunyai sarah terhadap Kifayatut Thulab ini, bernama I'anatut Thulab ala Syarhi Kifayatut Thulab. Itu banyak, itu di Shopee bisa dicek. Kemudian karangannya beliau lagi ada Al-Wardatul Bahiyah fi Bayanil Istilahat Al-Fiqhiyah. Satu kitab tipis, banyak dicetak itu bersama Kasfut Tabareh, itu dijadikan satu. Itu menceritakan tentang istilah-istilah yang banyak dipakai oleh fuqaha, misalkan qaul auja,
kemudian apa namanya waktaro ashabuna, kemudian dan istilah-istilah fikih yang lain lah di situ dijelaskan. Ada lagi karangannya beliau di sini Is'adul Maqale ilal Qaukabis Sate nadmi Jam'il Jawami' lil Hafidz Al-Jalal As-Suyuti makhtut. Jadi Imam Suyuti punya nadham yang menadhamkan tentang Jam'ul Jawami' dinamai Al-Qaukabis Sate. Ini disarai oleh Kiai Fadl bernama Is'adul Maqale. Hanya saja ini makhtut, belum tercetak. Ada lagi karangan beliau berjudul Qala'idudz Dzahab fin Nahwi bil Lughah Al-Jawiyyah Matbu'. Jadi beliau ini tidak hanya mengarang tentang bahasa Arab, tapi kebanyakan karangannya beliau yang disebutkan di sini 31 ini mayoritas itu berbahasa Arab. Padahal beliau itu diceritakan kiai yang nggak pernah belajar di Arab. Katanya Mbah Mun, tapi geneo kok karangane ngalahi wong Arab. Mulane cara Mbah Mun aja isin dadi wong Jawa iku diantaranya sering didhawuhne kali Kiai Mamun Zubair itu. Nah, tapi beliau tidak menghilangkan apa namanya budayanya. Nyatanya ketika memang dibutuhkan, nyatanya beliau juga punya tulisan-tulisan yang bilughah al-jawiyah untuk para orang-orang yang mungkin kesulitan untuk memahami Arab. Ini satu beliau intelektual yang secara karangan itu internasional karena menggunakan bahasa Arab, tapi tidak menghilangkan kelokalannya karena nyatanya masih mau menulis dengan lughah al-jawiyah. Itu luar biasa. Selanjutnya beliau punya lagi syarah bernama Syarhu Mangdumati Bahjatil Hawi li Umar Ibnul Mawardi makhtut walam yutimah. Ada beliau menadhamkan Bahjatul Hawi yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi itu. Ini hanya saja makhtut. Ada lagi Kasfut Tabareh fi Bayani Sholatit Tarawih, yakni satu risalah kecil yang menjelaskan tentang sebenarnya ada 2 rakaat dari apa namanya sholat tarawih itu 8 atau 20 sih. Nah, itu di situ dijelaskan. Mungkin bisa langsung dibeli secara langsung. Kasfut Tabareh itu singkat. Beliau mendatangkan hadis-hadis yang menyatakan 8, hadis-hadis yang menyatakan 20. Tapi karena kemudian 2 hadis ini secara dohir sama-sama bertentangan, maka beliau tarik kepada satu kaidah usul fikih idza tatarraqa al-ihtimal saqata al-istidlal, bahwa ketika dalam 2 dalil ini apa namanya terdapat satu keihtimalan, maka ya istidlal dengan dalil itu gugur, maka pindah ke dalil yang lain. Apa dalilnya? Yang akhirnya mengarahkan pada para ulama aimatul madzhab al-arba itu ke-20 ya ijma'us sahabah min ghairi munkir di zaman Umar bin Khattab. Itu yang menjadi pedoman dari apa namanya bahwa tarawih itu 20 rakaat. Itu dijelaskan secara detail dengan hadis-hadisnya, kemudian dengan pendekatan usul fikihnya di kitabnya beliau yang tipis bernama Kasfut Tabareh itu. Kemudian beliau juga punya karangan bernama Mangdumati Kafiyati Tholab fi Ilmin Nahwi. Ini tercetak tapi saya belum pernah tahu. Kemudian Mangdumati Durrati Saniyah fi Ilmin Nahwi juga, ini tercetak. Kemudian Sulamut Tulab fi Ilmin Nahwi makhtut, tertulis tangan. Terus Zubatul I'rab fi Ilmin Nahwi makhtut juga. Lalu Mangdumatul Jauharatis Saniyah fi Ilmi Syarfi matbu, ini tercetak. Kemudian Syarhu Matnil Ajrumiyah, Syarah Matan Jurumiyah. Idhahul Masalik ila Alfiyati Malik makhtut walam yutimah. Apa itu namanya? Satu Syarah Alfiyah, ada namanya Idhahul Masalik. Lalu beliau punya syarah alfiyah lagi Tashilul Masalik ila Alfiyat Ibni Malik. Ini kalau di sini makhtut, tapi sebenarnya itu sudah matbu, banyak yang mencetak. Baik dari kalau yang cetakan agak lama itu pernah dicetak dan bahkan dijadikan kurikulum di Besuk Pasuruan. Lalu di Langitan Tuban itu pakai Tashilul Masalik. Itu syarah alfiyah yang setelah saya membaca sampai di bab Malayang Shorif itu, dan juga saya bacakan di depan teman-teman pada kesempatan yang mulia itu, dan saya bandingkan dengan syarah-syarah alfiyah yang lain, itu saya rasakan bahwa makhot atau masyrab atau sumber referensi utama yang dipakai oleh Kiai Fadl di dalam menulis Tashilul Masalik itu apa namanya, rujukan utama adalah Syarhul Asmuni itu, yang kemudian dikasih oleh Soban. Itu beliau kalau di Syarhul Asmuni itu kan kadang ringkas-ringkas, terlalu ringkas atau bahkan terlalu panjang, itu diringkas oleh Kiai Fadl dengan lebih mudah dan dicontohkan dengan contoh-contoh yang lebih relate dan lebih mudah difahami. Itu istimewanya Tashilul Masalik. Mungkin kalau sampean masih
kesulitan untuk mempelajari Ibnul Aqil misalkan, kesulitan untuk mempelajari Dahlan Alfiyah misalkan, maka Tashilul Masalah ini betul-betul mentashil satu masalah, satu metode untuk belajar Alfiyah. Itu luar biasa. Itu kalau mau yang cetakan lebih baru itu ada dicetak lagi juga oleh Maktabah At-Turmusi. Kalau Anda juga mau video pengajiannya lengkap di juz 1 dan juz 2 bisa juga langsung mampir ke channel Telegram Khazanah Ulama Nusantara, itu juga ada itu. Selanjutnya karangan beliau ada Tarjamah atau Alfiyat Ibnu Malik, terjemah berarti Bilughatil Jawiyah. Lalu Syarhu Uqudil Juman fi Ilmil Ma'ani wal Bayan, Syarah Uqudul Juman. Beliau mempunyai kitab yang menyarai Uqudul Juman tentang ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Hanya saja ini masih makhtut, tulisan tangan. Saya pernah mendapat cerita bahwa Syarah Uqudul Jumannya ini kan tidak sampai selesai beliau tulis. Ini sempat diminta oleh Kiai Haji Najih Maimun, putranya Kiai Maimun Zubair, Kiai Najih. Diminta untuk mau diteruskan, untuk akan diteruskan oleh Kiai Haji Najih Maimun, tapi entah sampai sekarang saya belum mendengar kabarnya lebih lanjut apakah sudah tercetak atau belum. Tapi walhasil kabar terakhir itu Kiai Najih Maimun sempat meminta salah satu dzurriyyah dari Kiai Fadl untuk meminta naskah makhtutah dari Syarah Uqudul Jumannya Mbah Fadl untuk kemudian disempurnakan. Kemudian beliau juga punya karangan namanya Mangdumatul Mangdoril Muafi fi Ilmayil Arud wal Qawafi matbu. Nadoman tentang ilmu arud dan ilmu qafiyah, ilmu untuk untuk membuat nadom atau syiiran. Bahkan kalau kami lansir dari salah satu cerita dari satu cicitnya, nadom Mangdorul Muafi ini satu nadom yang di antara karangan yang sangat beliau banggakan oleh Kiai Fadl dan dibanggakan oleh cucu-cucunya. Kenapa? Karena dia punya keistimewaan yang luar biasa di dalam waktu dan keadaan mengarangnya. Kitab Mangdorul Muafi yang menjelaskan tentang ilmu arud itu, ilmu membuat nadom, itu dikarang oleh Kiai Fadl dalam keadaan beliau mau perjalanan dari Tuban ke Jombang naik kereta. Jadi bahkan karena saking seriusnya Kiai Abdul Fadl, saking mampunya Kiai Abdul Fadl, dan saking khirsunya beliau untuk menjaga waktu agar la yafutu anil ilmi, itu bahkan di atas kereta beliau tetap menulis, tetap mengarang. Jadi beliau naik kereta dari Tuban ke Jombang itu kan tidak lama, itu hanya 1 atau 2 jam barangkali secara jarak. Itu beliau di atas kereta menulis, jadilah kitab Al-Mangdorul Muafi. Itu luar biasa. Lalu beliau punya lagi kitab namanya Ahlal Musamarah fi Hikayatil Auliya Al-Ashraf. Ini satu kitab yang menceritakan tentang wali 10, wali 9 yang masyhur itu ditambah wali 10 itu siapa? Itu adalah Kiai Ibrahim Syekh Ibrahim Asmarokondi yang merupakan leluhur dari Wali Songo. Itu diceritakan secara detail dengan berbagai macam perspektif dan riwayat di Ahlal Musamarah. Selanjutnya beliau punya kitab bernama Mangdumatun Naswaih Al-Fadliyah. Ada lagi Khutbatul Jum'ah. Kemudian beliau punya lagi Risalah fi Daf'it Tamsiriyah, satu tulisan untuk menolak kristenisasi. Saya belum pernah tahu itu. Terus ada lagi beliau punya tulisan berjudul Pangreksa Agama, ini dengan lughat Jawiyah, bahkan judulnya juga judul Jawa ya, Pangreksa Agama, Pangreksa Agama mungkin. Kemudian ada lagi Tarikhu Dukhulid Diyanah Islamiyah ila ardi Jawa wa Tu'atiha, satu tarikh yang menceritakan tentang masuknya agama Islam di tanah Jawa dan siapa saja itu pendainya. Ini belum pernah lihat juga. Terus ada An-Nubdah As-Saniyah Nadhum Ajrumiyah. Ada lagi Nadbul Ghayati wa Taqrib fil Fiqh Asy-Syafi'i lil Qadhi Abi Syuja' rahimahullah taala wa balagha adatu abyatihi alfa baitin fa huwa minal alfiyati al-fiqhiyah. Beliau Kiai Fadl juga mempunyai nadhum yang menadhumkan Ghayatut Taqrib, yang mana Ghayatut Taqrib sangat masyhur sekali, merupakan satu pedoman atau kitab pokok dalam fikih Syafi'i. Itu jumlah baitnya itu mencapai 1000 bait, sehingga bisa dikatakan sebagai
Alfiyatul Fiqhi. Jadi kalau yang masyhur Alfiyatul Fiqhi itu kan itu apa namanya, Zubat, itu Zubatnya Ibnu Ruslan. Ini kalau mungkin saya belum pernah tahu kalau yang Nadhum Ghayatul Taqrib. Lalu beliau punya karangan lagi bernama ini Sabatus Syekhi Abil Fadl wa qad ra'aytu syai'an minhu maktutan. Wa yulakhadhu anna syekh katsiran ma yashrahu matan wahidan bi iddati syurukhin wa dzalika raji'un ila ta'addudi auladi wa talamidi fa kana yaktubu li kulli wahidin min auladi kitaban yatanasabu ma'a qudratihi wa halihi fi kulli fannin fa yuqarriru alaih wa ahyanan yaktubu ad-darsa 'alal ajlati 'ala saburati fa yaqumu at-tulabu binasih hatta yasbaha kitaban salihan lit-taba'ah. Bahwa yang penting menjadi perhatian, kalau kita lihat tadi beliau punya syarah alfiyah itu 3 kalau menghitung yang terjemah, Idhaqul Masalik, Tahsilul Masalik, lalu yang terjemah. Beliau punya syarah Jurumiyah juga berbagai macam, kan tadi disebutkan berbagai macam. Ada An-Nubdah itu berupa nazom, kemudian apa itu namanya tadi, banyak. Bahwa di satu fan itu bahkan beliau mengsarai beberapa kali. Itu kenapa? Ini dijelaskan bahwa memang itu karena beliau mempunyai anak yang berbeda-beda, mempunyai murid yang berbeda-beda, yang kemudian dalam setiap murid dan setiap anaknya kadang mempunyai kebutuhan bahan bacaan yang berbeda-beda pula. Akhirnya beliau melihat perbedaan ini. Ini Ri'ayatul Furuq Al-Fardiyahnya. Kalau di dalam istilahnya kitabnya Abu Ghuddah, itu satu metodenya Kanjeng Nabi, bahwa Nabi itu dalam dalam mengajarkan itu melihat dari individu yang berbeda-beda. Jadi enggak, coro istilah Jawanya bukan digebyau ya, semua dikasih ini enggak. Tapi kalimunas biqadri kulim ini diinterpretasikan atau dimanifestasikan, dipraktekkan, diaplikasikan oleh Kiai Abdul Fadl dengan mengarang banyak kitab di fan yang sama, di dalam kitab yang sama mungkin, tapi karena muridnya, karena yang diajar itu berbeda-beda, akhirnya munculnya karya yang berbeda-beda pula. Itu bentuk Ri'ayatul Furuq Al-Fardiyah itu. Akhirnya beliau pun punya banyak karangan di dalam satu fan. Bahkan luar biasanya lagi, kadang tulisan-tulisan beliau yang muncul ini muncul bukan karena beliau memang ingin mengarang, bukan, tapi karena beliau misalkan persiapan belajar sebelum mengajar, lalu ke kelas itu langsung secara sardan itu otomatis menulis gitu saja, menulis keterangan dengan bahasa Arab dari olahan yang informasi yang telah beliau pelajari, jadi ditulis di papan tulis, itu jadi kitab. Itu sulit itu memang tentunya. Akhirnya ditulis oleh para muridnya jadi kitab. Itu ada beberapa karangannya yang seperti itu. Jadi karangannya beliau muncul karena beliau itu belajar, kemudian mengajar. Ketika mengajar, nulis keterangan di papan tulis bighairi nazar, bighairi kitab, jadi kitab, karena ditulis oleh para muridnya. Itu cerita panjang tentang betapa produktifnya Kiai Abdul Fadl Ibnu Abdis Syakur As-Sanuri At-Tubani. Kemudian sedikit bercerita tentang murid-muridnya. Tatalammadu ala yadayhi jam'un min tulabil ilmi alladziina sharu fi ma ba'du ulama wa tu'atan minhum ghairu aulati. Jadi ada beberapa kelompok dari pencari ilmu yang kemudian di zaman kemudian menjadi para ulama. Ini merupakan murid dari Kiai Abdul Fadl. Maksudnya murid itu pernah belajar langsung kepada Kiai Abdul Fadl. Di sini disebutkan hanya 8, tentunya lebih, dan di sini menyebutkan yang selain anak-anak beliau sendiri. Ada Kiai Abdullah Faqih Langitan. Kemudian di antaranya lagi yang pernah istifadah dengan beliau adalah Muhammad Ahmad Sahal Mahfud bin Abdul Salam Al-Hajini, yakni Kiai Sahal Mahfud, Rais Am Nahdlatul Ulama pada masanya. Lalu Kiai Haji Hasyim Muzadi, ada Kiai Haizul Ma'ali Armbani, lalu ada lagi Kiai Muhibbi Hamzawi Al-Hajeni, Kajen Pati, lalu diantaranya Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Ini juga pernah istifadah langsung ke Kiai Abdul Fadl. Bahkan kalau kita lihat secara umur itu sebenarnya lebih muda Kiai Abdul Fadl ya. Jadi Kiai Abdul Fadl itu kan lahirnya tadi disebutkan 17 Kalau Kiai Mahrus Ali itu jauh sebelum itu. Tapi
meskipun Kiai Makhrus ini lebih tua dari Kiai Abdul Fadl, itu tidak mencegah dirinya untuk tetap istifadah kepada yang lebih muda. Itu memang cirinya para ulama dulu. Itu maksudnya Allah yatakabbaru alal ilmi, sama sekali tidak punya rasa sombong terhadap ilmu. Akhirnya meskipun lebih muda, bahkan terpaut jauh, itu tetap istifadah. Itu yang dicontohkan langsung oleh Kiai Ali Makhrus Lirboyo ketika kemudian istifadah kepada Kiai Abdul Fadl. Dan ini saya rasa dan saya lihat kemudian Kiai Makhrus Ali pun juga mewasiati kepada para putra-putra beliau untuk kemudian bermusafahah dan beristifadah kepada Kiai Abdul Fadl. Di antaranya yang saya tahu secara riwayat itu, Kiai An'im Falahuddin Makhrus itu pernah mengijazahi kami Sahih Muslim itu bisanadi Asy-Syaikh Abdul Fadl. Ini menunjukkan bahwa Kiai An'im pun pernah istifadah langsung kepada Kiai Abdul Fadl. Lalu di antara muridnya lagi yang pernah istifadah kepada beliau ada Kiai Maimun Zubair, ini masyhur. Kemudian Kiai Muhammad Said bin Abdurrahim As-Saran yang tadi mensarai kitabnya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami ceritakan seputar biografi dari Kiai Abdul Fadl Ibnu Abdis Syakur As-Sanuri sebelum kita nanti lanjut ke isinya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.